Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pulang kerja lagi nih. Biar gak jenuh kali ya, kita sambil sharing-sharing lagi seputar per-YouTuber, seputar motovlog, seputar perkontenan. Oke, kali ini saya mau bercerita tentang sub for sub dan saling mengunjungi satu sama lain. Di antaranya mungkin banyak ya, biasanya di grup-grup WhatsApp atau di grup-grup Facebook, yang dimana kalian itu saling mengunjungi satu sama lain channel. Misalkan kalian nyuruh ke orang lain buat ngunjungin channel, terus udah gitu di subscribe, terus yang satunya lagi kunjungin juga, terus subscribe juga. Pokoknya sub for sub lah ya, subscribe untuk mensubscribe gitu. Biasanya tuh di grup-grup WhatsApp itulah pokoknya. Oke guys, jadi gimana kah optimal nggak sub for sub itu? Apakah ada sisi baiknya juga, atau ada malah memang ada sisi buruknya gitu. Nah, sekarang saya mau jawab sesuai dengan pengalaman saya. Nah, dari awal-awal saya mulai aktif lagi nge-YouTube konten, ada beberapa yang memang saya dan orang lain tuh saling subscribe, pokoknya saling subscribe, saling mengunjungi lah. Ada yang itu dapatnya dari grup WhatsApp, ada juga yang dari Facebook. Kebanyakan Facebook sih ya. Sekarang tuh grup Facebook ini banyak banget. Di antaranya misalkan YouTuber pemula, YouTuber Cianjur, YouTuber mana lah, pokoknya banyak. Dan saya ngalamin sub for sub itu memang untuk subscribernya membantu lah, menambah jumlah subscriber, karena kita saling subscribe satu sama lain. Dan itu diantaranya ada juga yang misalkan dari seseorang itu punya 10 channel, punya 5 channel, punya 15 channel, termasuk saya nih punya 10 channel gitu kan. Jadi kita banding aja gitu, misalkan orang lain 5, kita juga 5, orang lain 10, kita 10 gitu lah. Optimalkah sub for sub itu untuk channel kita, untuk viewers kita? Sebenarnya nggak masalah ketika sub for sub itu, tapi tidak menjamin viewers ya. Maksudnya tidak menjamin si orang yang udah subscribe itu menonton channel kita gitu. Ya terlebih ya memang untuk kepentingan subscribe aja sih, untuk kepentingan subscribe. Untuk selanjutnya mungkin mereka nggak begitu peduli sama channel kita. Cuman sekedar subscribe, terus setelah itu ketika ada notifikasi atau ada apa ya gitu, mereka acu aja gitu, tanpa mendalami apa konten kita, tanpa menikmati apa konten kita. Lebih ke apa ya, untuk kebutuhan ini aja, jumlah subscribe. Untuk viewersnya sih nggak menjamin, karena mereka cuman subscribe aja, tidak untuk mendalami channel kita gitu. Terus lagi yang saya informasi dapat sih, katanya itu ketika kita nge-share link di grup WhatsApp atau di mana, itu jadinya
algoritma YouTube-nya tuh jadi jelek gitu. Jadi mungkin istilahnya gini lah ya, ketika kita nge-share nge-share link konten kita, terus si YouTube tuh mengetahui gitu, bahwa kita tuh nge-share link itu ke orang-orang. Jadinya mungkin si YouTube tuh malas untuk merekomendasikan. Nah, makanya orang-orang bilang tuh katanya kalau nge-share link itu ngerusak algoritma YouTube, algoritma viewers lah ya. Jadi memang tidak disarankan sih sebenarnya. Tapi mungkin orang-orang yang awam gitu, orang yang pemula berpikiran, jika kita saling subscribe, subscriber kita bisa nambah gitu. Memang nambah, tapi tidak menjamin kedepannya tuh bagus viewersnya gitu. Beda lagi mungkin sama yang orang tuh menyukai kita gitu, menyukai kita dengan sendirinya tanpa harus dipaksa, tanpa harus disuruh. Orang itu bakal otomatis ketika kita upload video, orang itu bakal otomatis nonton video kita. Ini cewek mau kemana sih? Astagfirullah. Bensin kanan tapi gak ke kanan. Jadi otomatis orang itu kalau misalkan dengan hatinya dia suka ke kita gitu kan, otomatis apa yang kita upload pasti dia tonton. Nah, ada juga yang di banyak lah yang di Facebook tuh kayak seolah-olah ngemis banget buat ditonton gitu. Banyak banget yang inbox ke saya tuh, sampai tolong tonton video ini katanya, sampai kayak gitu. Dan saya nggak tonton karena pertama ada paksaan lah ya. Terus lagi si channelnya mungkin temanya kurang begitu saya suka juga. Nah, jadi nggak usah lah, maksudnya nggak usah kayak gitu-gitu tuh, nggak usah. Jadi bikin orang maksa gitu. Biarin aja, kalian upload aja gitu. Biarin si YouTube merekomendasikan gitu. Nah, dan biasanya si YouTube tuh merekomendasikan video kita enggak dalam waktu dekat gitu. Bahkan baru 2 jam YouTube merekomendasikan, enggak. Jadi dia tuh ada jeda dulu, misalkan berapa jam atau beberapa hari gitu. Biasanya 1 hari lah. 1 hari baru dia merekomendasikan gitu. Terus mungkin ada yang bertanya juga, misalkan, Bang, kok orang-orang baru 2 jam juga udah banyak. Nah, itu diantaranya mungkin orang-orang yang memang udah subscribe dengan dengan hati dia sendiri gitu. Ya, kebanyakan sih yang kayak gitu biasanya artis atau orang-orang youtuber yang memang udah viral lah, udah tren gitu. Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh dengan sendirinya mereka subscribe, terus ketika orang itu upload video, mereka otomatis langsung nonton. Nah, jadinya ketika si YouTube belum merekomendasikan, mereka yang udah subscribe duluan tuh lebih duluan nonton gitu. Subscribernya udah pada nonton, ditambah lagi rekomendasi dari YouTube. Nah, jadinya mungkin ya setelah beberapa jam pun mereka udah yang nonton udah ribuan, udah puluh ribuan gitu. Nah, kalau kayak kita kan yang kayak kita pemula gitu kan, belum ketambah mah, belum tenar juga enggak, ternama juga enggak, terus kontennya mungkin belum nggak begitu menarik juga.
ya wajar kalau misalkan yang nonton cuma 10, 20, ya paling banyaknya 100. Itu mungkin balik lagi ke kita, ini gimana nih isi kontennya, atau dari cara pembawaan bicaranya, dari cara menyampaikan sesuatu. Jadi sub for sub itu untuk penambahan subscriber sih ya optimal lah ya, karena kita saling subscribe gitu. Saling subscribe, nambah 1, 2, kebalikannya si orang itu juga nambah. Nah makanya jangan aneh ketika ada orang subscribernya banyak tapi yang nonton videonya tuh sedikit gitu. Ya karena mungkin tadi ketika mereka subscribe itu cuma sekedar subscribe doang, tidak dengan mengikuti alur cerita kita gitu. Terus lagi soal apa ya, kebanyakan orang permasalahan di YouTube tuh apa ya, ya paling itu sih sub for sub ya, apalagi di pemula-pemula tuh kayak nyari banget buat subscriber gitu. Subscriber tuh nyari banget kayaknya. Memang itu memang untuk syarat monetisasi, tapi sebenarnya yang lebih sulit buat kalian tuh nantinya kejar jam tayang. 4.000 jam tayang tuh ada. Saya aja ini masih udah jalan beberapa bulan, baru 700-an, dan itu pun dengan usaha saya sendiri. bukan ditonton sama orang lain. Nah, ngerti gak maksudnya? Mungkin di sini juga banyak orang-orang yang ngelakuin hal yang sama, menonton video kita sendiri tapi pakai HP yang lain. Itu udah jadi hal lumrah ya. Karena kalau nggak gitu ini kita mau sampai kapan gitu kejar jam tayang? Karena ini lama banget ya, terkecuali video kita ada yang meledak gitu, yang nonton sampai ribuan atau puluh ribuan, dan itu pun nontonnya mereka tuh harus dengan jangka panjang, maksudnya jangan skip gitu. Misalkan dari satu orang, ribuan orang itu, per orang itu menonton, per channelnya nonton misalkan 15 menit, 30 menit. Tapi kan itu kebanyakan susah juga, karena kebanyakan orang tuh kita kalau nonton video di skip lah ya, apalagi videonya panjang. Dan apalagi videonya nggak menarik, jangan kan skip, dia langsung pindah channel, langsung pindah video tontonan. Jadi sub for sub itu udah banyak dilakukan orang, tapi tidak disarankan lah ya, karena memang gak menjamin juga untuk viewers kita tuh. Kadang saya juga heran, ini subscriber udah banyak, saya subscriber udah 1.300, tapi ketika upload video yang nonton cuma puluhan, paling banternya 100, 200, 300 lah. Ada sih yang nyampe 1.000 juga ada. jadi
sebisa mungkin kalau memang apa ya, maksudnya sebisa mungkin ketika kalian jadi subscriber tuh yang memang jangan dipaksa lah. Karena bahkan mungkin ada juga yang mereka subscribe setelah itu unsubscribe lagi. Banyak kali yang kayak gitu kayaknya. Saya juga kadang ngelihat konten-konten orang, kok bisa ya si ininya tuh, si viewersnya tuh pada banyak-banyak gitu, pada ribuan-ribuan, kok bisa ya, kenapa saya enggak gitu. Kadang suka aneh juga, kadang mungkin karena mungkin ada hal yang memang tidak saya perhatiin, jadi sekedar upload aja tanpa memperhatikan entah itu apalah, trik-trik supaya videonya rame gitu. Oke guys, ini masih jalan yang selalu saya pakai buat pulang kerja, jalan alternatif. Nggak apa-apa lah ya, masih terus di sini. Yang penting isi pokok pembicaraannya mungkin yang beda. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, untuk bercerita dan berbagi pengalaman seputar youtuber, seputar konten dan seputar per youtuber lah pokoknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, nanti kita bercerita lagi, kita sharing lagi. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.